Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa lis'adatil amilin al mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa mengaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal salih yang kita lakukan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi akhirat kita. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap manusia tentu menginginkan yang namanya kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Bahkan tidak hanya di dunia ini, lebih-lebih nanti kita ingin bahagia di akhirat. Sehingga satu di antara doa yang selalu kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Para jamaah rahimakumullah, di dalam memaknai kebahagiaan ini kadang-kadang orang itu salah orientasi. Ada orang yang beranggapan bahwasanya dikatakan orang yang bahagia itu adalah ketika dia punya harta dan kekayaan yang melimpah, uang yang banyak, investasi di mana-mana. Tetapi pertanyaannya, apakah iya itu kemudian menjadikan dia bahagia? Pada kenyataannya banyak orang yang kaya tetapi dia dalam keadaan yang gelisah dan belum menemukan yang namanya kebahagiaan atau ketenangan. Koruptor misalnya, dia itu adalah orang yang punya banyak harta tetapi hidupnya tidak tenang, selalu dihantui oleh perasaan bersalah, tidak tenang dan gelisah. Ada juga orang yang menganggap bahwa bahagia itu adalah ketika dia mempunyai pangkat dan jabatan, sehingga orang itu dalam merebut pangkat dan jabatan tersebut menghalalkan segala cara. Kalau perlu dia mensikut sana, mensikut sini, mendolimi temannya sendiri, sahabatnya pun bahkan bisa dia khianati demi sebuah pangkat dan jabatan. Tetapi ketika itu sudah dia peroleh, pertanyaannya adalah apakah dia sudah mendapatkan kebahagiaan? Ternyata tidak. Kenyataan mengatakan bahwasanya banyak orang yang punya pangkat dan jabatan, tetapi justru dengan pangkatnya itu dia terpeleset dalam kehidupannya, akhirnya dipenjara, akhirnya dia menderita. Maka sebagai orang yang beriman, marilah kita kembali kepada konsep bahagia yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mendapatkan hati yang tenang. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan 5 kiat
untuk mendapatkan hati yang tenang, sehingga kita berhak mengibarkan yang namanya as-sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Supaya kita tidak disorientasi, kita tidak salah dalam memandang hidup ini, karena ternyata dunia ini hanya sementara. Tiba-tiba semakin lama kita semakin mendekati yang namanya kematian. Ada apa di balik kematian itu? Itulah yang menjadi tanda tanya. Sudahkah bekal kita di dunia ini mencukupi untuk kita bawa pulang kembali ke hadirat Allah? Maka para jamaah rahimakumullah, kunci kebahagiaan hati yang pertama adalah ketika kita itu menjadi hamba Allah yang taat kepada perintah-perintah Allah, dan kita juga mentaati Allah dengan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah takwa. Ketika kita dalam hidup ini menjadi hamba Allah yang takwa, bahasa Jawanya menjadi hamba yang manut secara total kepada Gusti Allah. Sehingga setiap Jumat khotib selalu menyampaikan untuk berwasiat takwa ini, karena memang takwa ini akan menjadi sumber ketenangan hati ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dalam kehidupan ini. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar bagi orang tersebut dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Ini adalah kebahagiaan ketika kita sudah ditata hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena terbatasnya waktu, kami persingkat. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang tenang, yang bahagia, adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir baik dalam artian kita itu melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, maupun zikir dalam artian kita itu mengingat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itulah hati kita menjadi tenang. Semakin kita itu melemahkan diri kita di hadapan Allah, maka itu akan semakin mengundang energi yang dahsyat dalam hidup kita menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi satu kekuatan yang hebat. Tapi manakala kita merasa bahwa kita itu mampu, merasa kita itu bisa, sungguh ketika itulah kita sedang melemahkan diri kita sendiri. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram dan tenang. Maka dengan mengingat Allah ini akan mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, ketika hati kita ingin menjadi hati yang tenang, hidup kita itu bahagia, adalah dengan memperbanyak al-istighfar wa taubah, memperbanyak taubat kepada Allah. Karena kita menyadari sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Siapapun saja orangnya, tidak peduli ustadzkah dia, tidak peduli kiaikah dia, selama dia masih menjadi manusia, maka Rasulullah menyatakan khata'un, pasti akan tersalah, baik itu besar ataupun kecil dosa yang ia lakukan, sengaja ataupun tidak. Maka orang yang baik sesungguhnya bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik adalah orang yang ketika dia bersalah, dalam waktu yang relatif singkat dia segera sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Ini sumber kebahagiaan. Yang keempat, para jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin hati kita menjadi tenang dan itu menjadi kebahagiaan, adalah memperbanyak mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia. Di dalam kesibukan kita, di dalam aktivitas kita untuk mencari nafkah, yang kita niatkan itu pun adalah ibadah. Hendaknya kita sisihkan barang 1 atau 2 jam, atau mungkin 1 jam sudah cukup, kita
menuntut ilmu agama, kita mendengarkan kajian-kajian keislaman, karena itu adalah jaminan kebahagiaan. Bahkan ketika kita menghadiri majelis ilmu, Rasulullah memberikan satu garansi dan jaminan, itu adalah jalan lapang kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah taala akan melapangkan jalannya menuju ke surga. Maka dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, hati kita akan menjadi tenang. Yang kelima, yang terakhir, ketika kita ingin hati kita itu menjadi tenang, adalah kita memperbanyak untuk berbagi dengan sesama kita, mempunyai jiwa filantropi, mempunyai kepedulian kepada sekitar kita. Ketika kita mungkin punya tetangga atau saudara yang tidak mampu secara ekonomi, kita bantu biaya sekolahnya, kita bantu biaya kesehatannya. Ini tentu akan menjadikan kita bahagia ketika kita berbagi dengan sesama. Dan insya Allah itu akan menjadi amal soleh kita yang nanti akan menjadikan kita itu sebagai hamba Allah yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berada di atas jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan kelak kita di akhirat akan berkumpul dengan keluarga kita dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang bisa kami sampaikan sesuai dengan terbatasnya waktu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin bihablillahi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Kama qala wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.